memuji Tuhan. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Wah, seneng banget deh Kak Yosua bisa ketemu lagi sama teman-teman. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Jadi untuk teman-teman yang masih duduk, Kak Yosua hitung sampai angka ketiga. Adik-adik dan teman-teman semua harus berdiri. 1, 2, 3. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Yang semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wow, semangat banget. Yuk lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terakhir, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wow, luar biasa. Hebat semua teman-teman, semuanya semangat buat Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya ambil sikap sungguh-sungguh dan kita mau naikkan pujian ini. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so.
sing this song one more time. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Teman-teman yang baik, ayo kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kesempatan untuk kami memuji Tuhan. Tuhan yang baik, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Thank you Jesus. I love you. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Hai adik-adik semua. Nah, sebelum kakak mulai cerita hari ini, kakak mau mulai dengan satu game. Adik-adik tebak ya, ini gambar apa? Yuk kita lihat. Oke, sudah bisa ada yang tebak? Coba Kak Winda mau dengar. Apa ya jawabannya ya? Betul, gambar orang sedang cuci beras. Nah, cerita hari ini ada hubungannya dengan beras. Yuk kita saksikan sama-sama. Jadi, kisah ini terjadi di desa Mizoram, India. Penduduk desa Mizoram sangat miskin. Penghasilannya sekitar 400.000 per bulan. Tetapi mereka belajar memberi dengan gerakan yang disebut dengan segenggam beras, yaitu setiap keluarga menyisihkan segenggam beras setiap kali mereka memasak nasi. Mereka kumpulkan dan dipersembahkan ke gereja. Padahal bagi hidup mereka yang miskin, beras adalah barang yang sangat penting untuk mereka makan. Tetapi mereka mau loh berbagi dan memberi untuk Tuhan. Bagi penduduk Mizoram, selama mereka masih bisa makan setiap hari, mereka juga bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan setiap hari sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi, selain beras, mereka juga memberikan kayu, sayuran, dan hasil panen lainnya. Dan tidak lupa juga memberikan persepuluhan.
Lalu gereja menjual beras dan semua pemberiannya terkumpul dan menghasilkan uang untuk mendukung dan membiayai gereja dan penginjilan. Adik-adik, dalam 1 tahun, coba adik-adik tebak berapa dana yang terkumpul dari penduduk desa Mizoram yang sangat miskin itu? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Yang terkumpul dalam 1 tahun adalah 13 juta US dollar atau sama dengan 182 miliar rupiah. Wow, jumlah uang yang sangat besar. Desa Mizoram yang paling miskin di India ini menjadi desa yang terkenal sebagai desa yang banyak membantu membiayai penginjilan ke seluruh India, bahkan ke dunia. Mereka tahu pentingnya penginjilan agar banyak orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Penduduk desa Mizoram membuktikan seseorang bisa melayani Tuhan dan memberi kepada sesama, bukan karena mereka kaya atau miskin, tetapi karena mereka punya hati yang tidak mementingkan diri sendiri dan hati yang mau memberi. Hidup penduduk Mizoram diberkati, bukan jadi kaya, berlebihan harta, oh enggak. Mereka menjadi kaya hatinya dan berbahagia. Seperti kata Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 20 ayat 35d. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah yang terjadi atas penduduk Mizoram yang seharusnya menerima bantuan karena miskin, tetapi mereka menjadi desa yang memberi bantuan. Wow, luar biasa ya adik-adik. Hidup mereka jadi berbahagia karena memiliki hidup yang berkualitas, yaitu hidup yang berguna buat orang lain. Adik-adik, memberi adalah bukti kita mengasihi, seperti kasih Bapa di surga yang memberikan Tuhan Yesus anak tunggalnya turun ke dunia, dan Tuhan Yesus memberi nyawanya sendiri sebagai bukti kasihnya. Demikian juga sebagai tanda kita anak-anak Tuhan yang mengasihi, kita harus punya hati yang suka memberi. Jadi, ayo kita belajar memberi apa yang kita punya. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kita bisa mulai dengan belajar berbagi atau sharing makanan, mainan, atau apapun deh dengan adik, kakak, saudara, teman, dan orang lain. Jadilah anak yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi anak yang sejak kecil suka memberi. Semakin besar, kalian akan semakin menemukan banyak cara untuk bisa memberi dan jadi berkat. Hidup kalian jadi berkualitas, berguna, dan bahagia. Wah, adik-adik, karena dosa Raja Ahab yang menyembah berhala atau dewa atau patung, Tuhan menghukumnya dengan lama tidak turun hujan. Sehingga terjadi kekeringan. Semua tanaman dan ternak mati dan terjadi kelaparan. Tuhan pun menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit agar bisa minum. Lalu setiap pagi dan sore Tuhan kirimkan burung-burung gagak membawa roti dan daging. Wow, luar biasa ya adik-adik. Tuhan memelihara hamba-Nya. Dan Tuhan juga pasti memelihara kita, anak-anaknya. Setelah sungai Kerit kering, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, "Pergilah ke Sarfat, diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda yang akan memberimu makan." Adik-adik, janda itu artinya perempuan yang sudah tidak bersuami. Elia mungkin berpikir, pasti yang akan ditemuinya adalah janda yang kaya,
yang masih punya banyak persediaan makanan. Ketika Nabi Elia sampai di pintu gerbang kota Sarfat, dia melihat seorang ibu yang sedang mengumpulkan ranting-ranting kayu. Lalu berkatalah Nabi Elia, "Ibu, tolong ambilkan sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Dan ambilkan aku juga sepotong roti." Janda itu pun menjawab, "Aku tidak punya roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku mengumpulkan ranting-ranting kayu bakar ini untuk memasak tepung dan minyak yang sedikit itu menjadi roti untuk aku dan anakku. Setelah habis, kami tidak punya makanan lagi, kelaparan dan mati." Lalu kata Nabi Elia, "Jangan takut, buatlah lebih dahulu sepotong roti bundar kecil untuk aku. Barulah nanti buat roti untukmu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan dan minyak di buli-buli itu tidak akan habis sampai Tuhan memberi hujan." Wow, keren ya adik-adik. Ibu janda itu pun taat. Diambilnya semua tepung dan minyak terakhir yang sedikit itu, lalu dibuatnya roti. Wah, wangi sekali rotinya. Anaknya yang lapar pasti mau ya roti itu ya. Tetapi ibunya memberikan roti terakhirnya itu kepada Nabi Elia. Anaknya pun hanya bisa nelen ludah adik-adik. Lapar. Aduh, kasihan ya. Nah adik-adik, mungkin kita juga pernah kesal ya, atau marah ketika makanan yang hanya tinggal sedikit, harus berbagi dengan kakak atau adik. Tetapi ternyata ibu janda Sarfat ini tidak marah, tidak kesal, dan tidak khawatir ketika makanan terakhirnya punya dia dan anaknya ini diminta oleh Nabi Elia. Wah, ini menunjukkan bahwa ibu ini selain taat juga suka memberi kepada orang lain, walaupun di ujung kematian dia dan anaknya. Kemudian apa yang terjadi? Bisa tebak nggak adik-adik? Ketika ibu itu melihat tempayannya yang tadi sudah kosong, mujizat terjadi. Ajaib! Dalam tempayan itu ada tepung lagi. Dan di buli-buli juga ada minyak lagi. Wah, janda ini pun senang. Dibuatlah roti untuk dia dan anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia, selama musim kemarau, tepung dan minyak janda itu tidak pernah habis. Ibu janda yang suka memberi ini, hidupnya dipelihara dan diberkati Tuhan. Adik-adik, Tuhan punya banyak sekali cara untuk memelihara dan memberkati. Di awal cerita ingat gak? Tuhan pakai burung gagak untuk mengirim makanan. Tetapi tahukah adik-adik, Tuhan Yesus lebih mau dan suka jika kita anak-anaknya yang menjadi berkat dan suka memberi buat orang lain. Walaupun mungkin kita dalam kekurangan ya, seperti si janda miskin tadi. Jadi, jangan tunggu kita punya banyak dan berlimpah, baru kita memberi. Oh, jangan ya adik-adik ya. Kita mau belajar memberi dengan apa yang kita punya. Kita mau menjadi orang yang suka memberi, karena kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan kita juga mau dipakai Tuhan menjadi berkat. Yuk, sekarang sama-sama Kak Winda kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi anak yang suka memberi. Karena saya mengasihi Tuhan dan sesama, saya mau jadi berkat dan hidup memuliakan Tuhan.
I love you, Jesus. Amin. Mari membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat pizza mie. Seperti ini. Bahan yang dibutuhkan: mie goreng instan beserta dengan bumbu keringnya, 200 ml air, nanti akan ditambahkan oleh 3 sendok makan susu bubuk, 1 telur dikocok, 2-3 sendok makan kornet, kemudian nanti akan dikasih saus tomat sesuai selera dan ditaburi dengan keju parut. Air dituang, kemudian ditambahkan dengan susu, kemudian masukkan juga bumbu, semua bumbu keringnya ya, hanya yang kering saja. Setelah mendidih susu dan campuran bumbu tadi, kita masukkan minyak, diaduk sampai empuk. Siapkan wajan, kasih mentega, tuangkan adonan tadi ya. Ratakan. Tadi kakak udah balik ya. Sekarang udah bawahnya udah kering, atasnya juga sudah. Kita kasih saus tomat sesuai selera ya. Kemudian kita sebetulnya tinggal dikasih keju. Tapi kakak kebetulan ini punya ada sedikit, bisa kalian tambahin sosis atau apapun boleh ya. Ini kakak punya daging asap, kemudian kakak juga punya sedikit jagung, tambahkan, lalu kemudian kita taburkan kejunya dengan api kecil supaya kejunya meleleh. Kalau kejunya sudah agak kering dan sudah meleleh, selesailah pizza mie kita. Nah, sekian ibadah online kita hari ini. Jadilah anak yang berbahagia karena suka memberi. Ajak dan kasih link ibadah online ini ke teman-teman yang lain ya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Tara. Ayat hafalan bulan ini, Kisah Para Rasul 20 ayat 35D, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.